Halo semuanya, selamat datang di tutorial penggunaan fitur cash flow bisnis dari aplikasi Santai Scale. Di video kali ini gue mau coba menjelaskan apa aja fitur-fitur yang ada di cash flow bisnis, apa yang bisa teman-teman pakai, fungsinya seperti apa, dan gimana cara inputnya. Nah, pertama di sini bisa teman-teman lihat di yang paling atas itu ada yang namanya worksheet. Ini tuh fungsinya untuk pemisah ya teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman punya beberapa cabang usaha, itu bisa dibedain di sini. Misalkan teman-teman bisa set di sini sebagai misalnya ketika teman-teman tambah di sini, misalnya kayak tulis cabang Bandung gitu misalnya. Itu ada saldo awalnya sebelum teman-teman rekap ke sini. Mereka cabangnya itu udah punya saldo awal sekitar misalnya taruhlah 25 juta misalnya gitu. Nah, 25 juta ini nanti akan masuk di saldo awal di sini, tapi hanya untuk yang di cabang Bandung. Karena untuk di yang bisnis utama itu nol gitu, jadi terpisah. Tapi kalau misalnya teman-teman pengen ngelihat totalnya dari semua cabang, teman-teman bisa masukin yang semua. Nanti masuk ke sini juga, kerekap semuanya gitu. Nah, selanjutnya yang di bawah ini, teman-teman bisa lihat di sini kita ada beberapa informasi mulai dari modal awal, total pemasukan di bulan ini, total pengeluarannya berapa, laba bersihnya berapa, dan total saldo yang saat ini teman-teman punya gitu. Nah, di sebelah atasnya di sini teman-teman bisa lihat ini ada semacam indikator waktu ya. Jadi teman-teman bisa ngelihat apakah teman-teman pengen ngelihat laporan keuangannya di bulan ini atau di bulan sebelumnya atau seumur bisnis kalian berjalan gitu, yang lifetime gitu. Nah, di sini juga teman-teman bisa lihat kalau misalnya teman-teman pengen custom itu juga bisa gitu, tinggal teman-teman masukin aja kira-kira teman-teman pengen 1 minggu terakhir kah, atau pengen kayak 30 hari terakhir, atau misalnya dari 2 hari terakhir, atau hanya hari ini. Itu bisa gitu ya teman-teman. Jadi ini yang di fitur sebelah kanan atas ini fungsinya itu untuk teman-teman biar bisa melihat transaksi dengan detail sesuai dengan tenggat waktu yang teman-teman butuhkan gitu. Nah, selanjutnya itu di sebelah kanannya itu ada fitur analisis. Nah, kalau yang analisis ini tuh salah satu fitur AI yang ada di Santai Scale. Tujuannya adalah supaya bisa menganalisa cash flow teman-teman ini seperti apa. Misalnya ini di sini semua angka-angka ini angka-angka dummy ya, teman-teman. Jadi hanya rekayasa sebagai tujuan demonstrasi aja. Ketika kita klik analisis, ini adalah data-data yang muncul. Nanti bakalan diliatin kira-kira ringkasannya tuh seperti apa. Jadi pemasukannya berapa, pengeluarannya berapa, terus juga rata-rata per hari teman-teman tuh punya pemasukan berapa dan pengeluaran berapa. Itu udah langsung dihitungin detail sampai ke receh-recehnya juga gitu. Nah, di sini juga ringkasan labanya nih teman-teman dapetin omset berapa, terus juga kepotong operasional berapa, terus dapat bersihnya berapa, itu semuanya itu langsung dihitungin gitu. Jadi memudahkan teman-teman untuk menganalisa lebih akurat juga, dan bisa teman-teman sesuaikan kira-kira dari analisis ini teman-teman bisa tahu kira-kira yang perlu direkap dan dikurangin apa, atau yang perlu dipertahankan apa, dan lain sebagainya gitu. Nah, di bawah-bawahnya juga ini teman-teman bisa lihat kira-kira pemasukan terbesarnya itu dari mana dan pengeluaran terbesarnya itu dari mana. Misalnya apakah sewa tempat kah, atau biaya operasionalnya kah, atau justru ternyata biaya iklan yang terlalu gede gitu. Di sini bisa semuanya kecatat gitu. Nah, terus sebenarnya cara masukin historical transaksinya gimana? Nah, transaksinya itu bisa teman-teman tambahin di tombol plus ini yang berwarna hijau nih di bawah nih. Di sini teman-teman bisa tinggal klik aja. Nah, di sini ada dua pilihan. Apakah teman-teman hanya mau nambahin transaksi baru aja, satu transaksi doang, atau teman-teman mau langsung sekaligus banyak gitu, di input banyak sekaligus kayak gini. Nah, misalnya kalau yang tadi ya, kalau misalnya teman-teman mau coba transaksi baru aja, di sini teman-teman bisa masukin apakah teman-teman mau masukin transaksi berupa pemasukan atau pengeluaran. Nah, di sini teman-teman bisa lihat kita bisa pilih kira-kira ini transaksinya untuk cabang yang mana, apakah yang bisnis utama atau justru yang cabang Bandung gitu. Di sini sebagai contoh ya. Misalnya di sini gue coba masukin yang di bisnis utama.
itu dapat pemasukan. Kategorinya misalnya kita dapat pendapatan produk lagi, jumlahnya misalnya kita dapetin sekitar 756.000 gitu ya. Nah di sini teman-teman juga bisa masukin deskripsinya, tapi kalaupun enggak itu nggak apa-apa. Dan biar lebih terstruktur, bisa juga untuk masukin bukti transaksi. Jadi teman-teman ada buktinya nih, kira-kira ini transaksinya yang mana gitu. Kalau udah tinggal teman-teman simpan aja kayak gitu. Nah nanti udah tersimpan, otomatis bakalan masuk ke pelaporan di grafik-grafik ini gitu, ke update semuanya. Nah hal yang sama juga ketika teman-teman nambah transaksi dengan fitur yang satunya lagi dengan input banyak sekaligus. Kalau yang ini itu lebih simple dan lebih banyak. Jadi teman-teman bisa menyesuaikan aja kira-kira teman-teman mau nge-inputnya berapa banyak gitu. Misalnya di sini jenisnya bisa teman-teman pilih kira-kira ini di inputnya untuk tanggal berapa dan untuk bisnis yang mana. Tinggal disesuaikan aja dan teman-teman bisa langsung masukin kira-kira transaksi yang terjadi di hari itu tuh ada apa aja. Misalnya yang pertama pasti ada pemasukan karena ada penjualan produk gitu. Misalnya di sini ada sekitar 450.000 gitu untuk hari itu. Keterangannya misalnya omset hari ini misalnya. Terus di pengeluarannya teman-teman masukin juga, misalnya ini ada operasional, misalnya kepakai 100.000 misalnya untuk restock misalnya gitu. Terus ada lagi pengeluaran untuk hari itu, misalnya teman-teman ada biaya iklan misalnya. Oh di sini berarti kalau ini restock ini harusnya bahan baku ya teman-teman. Nah misalnya di sini biaya iklan misalnya ngeluarin sekitar 150.000 untuk masang iklan gitu, taruhlah Meta Ads gitu misalnya, dan selain sebagainya. Ini bisa teman-teman sesuaikan sebanyak yang teman-teman butuh gitu. Nah misalkan di sini kita coba 3 aja ya. Misalkan di sini gue mau coba untuk masukin 3 transaksi ini sekaligus gitu. Nah ini kalau misalnya udah di setting kayak gini, udah sesuai nih, ini juga tanggalnya udah sesuai, worksheetnya udah sama, tinggal disimpan aja semuanya. Dan nanti 3 transaksi itu udah langsung masuk ke dashboard kita gitu, ke cash flow kita. Nah di sini langsung ke update semuanya gitu. Nah lanjut, di bawah sini teman-teman bisa lihat ini ada grafik ya, yang bisa teman-teman baca sebagai laporan keuangannya. Di sini bisa teman-teman lihat ini ada grafiknya, yang biru tuh laba rugi bersih, terus juga yang hijau tuh pemasukan, dan yang merah itu pengeluaran. Nah ini bisa teman-teman langsung lihat aja, cukup sederhana, bisa teman-teman lihat juga. Dan yang sebelah kanan itu ada kategorinya. Ini untuk pengeluaran itu yang paling besar ada di sewa tempat gitu ternyata, dan yang kedua ada di biaya iklan, terus bahan baku 8% dan operasionalnya 20% gitu. Ini menyesuaikan dengan total transaksi yang teman-teman input ke dalam si cash flow bisnisnya gitu. Nah lanjut ke yang bagian bawah. Di sini teman-teman bisa lihat bahwa ada riwayat transaksi dari bisnis teman-teman semua. Jadi semua transaksi yang ditambahkan itu juga ada riwayatnya. Jadi teman-teman bisa ngelihat timeline penambahan transaksinya tuh per tanggal berapa, pemasukan dan pengeluarannya berapa, dan lain-lain. Dan di sini bisa lihat juga deskripsinya seperti apa, dan ini tuh masuk ke cabang yang mana gitu, ke bisnis utama atau ke yang cabangnya gitu. Nah di sini semuanya bisa teman-teman tracking lagi. Kalau misalnya dirasa butuh nyari cepat juga bisa dicari aja, tinggal diketik misalnya di sini mau nyari yang tentang restock gitu. Oh ada nih restock dalam 1 bulan ini cuma satu, misalnya cuma sekali doang gitu. Atau misalnya di sini operasional, oh ternyata ada bayar listrik sekian ribu gitu. Jadi benar-benar bisa teman-teman tracking semuanya. Di sini pun teman-teman bisa filter, kira-kira teman-teman hanya ingin ngelihat riwayat transaksi untuk pengeluaran gitu, tinggal teman-teman pindahin aja di sebelah kanan ini untuk di pengeluaran. Jadi teman-teman bisa lihat pengeluaran bulan itu tuh habisnya di mana aja sih gitu. Atau justru kalau misalnya mau nge-track pemasukan, bisa juga teman-teman lihat di pemasukan kira-kira pemasukannya itu apa aja kayak gitu.
Nah, selanjutnya di sini juga teman-teman bisa nge-ekspor semua data ini supaya teman-teman bisa pindahin ke Excel atau sebagai PDF gitu. Misalnya di sini kita coba sebagai PDF ya. Nah, di sini kan udah berhasil, kita coba download ya. Nah, ini ketika dibuka langsung muncul laporan keuangannya dari tanggal 1 sampai tanggal 30. Ini pelaporan laba rugi dan lain-lainnya, neracanya dan lain sebagainya. Jadi di sini teman-teman juga bisa bukan hanya nge-input tapi juga bisa nge-ekspor supaya kalau misalnya teman-teman butuh data-data ini untuk dilaporkan ke atasan atau misalnya untuk jadi bahan diskusi dengan pihak luar dan lain sebagainya, itu teman-teman bisa ekspor sebagai Excel atau sebagai PDF kayak gitu. Nah, sebenarnya itu segala macam fitur yang ada di Cashflow Business. Kalau misalnya teman-teman ada yang merasa masih bingung atau misalnya ada yang belum terlalu jelas dibahas, teman-teman bisa coba komen aja atau misalnya atau teman-teman juga bisa tanyain ke admin dari Santai Scale. Nanti bisa kita bantu lebih detail lagi untuk segala macam kendala-kendalanya atau kebingungan-kebingungannya. Tapi intinya untuk cash flow basis ini teman-teman kita udah punya sebuah sistem yang membantu teman-teman untuk bisa nge-tracking keuangan teman-teman dengan lebih transparan, dengan lebih akurat dan dengan analisis yang dibantu oleh AI juga. Jadi teman-teman bisa lebih fokus ke pengambilan keputusan gitu ya. Karena semua transaksinya itu udah bisa dicatat dengan rapi dan bisa jadi alat yang membantu teman-teman dalam keseharian penulisan keuangan kalian gitu. So, sekali lagi, kalau misalnya masih ada yang bingung, tulis di komentar atau tanya ke admin. Sekian tutorial untuk cash flow bisnis. Sampai jumpa di video selanjutnya.